Di sesi yang pertama kita akan mendapatkan banyak pesan firman Tuhan saudara dari Bapak Timotius Arifin sebagai senior pastor daripada Gereja Rock Ministry. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari Pak Arifin. Boleh di sini, boleh ini. Kalau duduk mesti diangkat sana, enggak kelihatan. Oh gitu. Atau mobil boleh. Ya, oke. Thank you. Shalom. Tadi di restroom, di toilet ada ketemu seorang saudara, Pak itu pinjol. Oh bukan, ini kebebasan. Amin. Bagaimana bebas dari pinjol dan judol. Begitu terlibat pinjol apalagi judol, benjol Anda. Jadi hari ini kita akan belajar sumber terbaik, yaitu firman Tuhan. Nanti kita akan belajar daripada para pakar yang ada di sini. Dan terakhir ada Q&A. Jadi saya akan bicara dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4. Kita sebentar akan lihat satu klip yang cuma 9 menit. Tidak usah dibaca supaya visual itu lebih jelas. Tapi di situ ada 2 orang wanita. Yang satu wanita yang menderita sekali. Karena suaminya itu nabi. Tapi ninggalin utang. Perhatikan. Saya mau tanya. Apa orang baik ninggalkan warisan buat anak-anaknya? Tidak, orang benar yang ninggalkan warisan. Baik saja gak cukup. Banyak orang pikir kalau saya hidupnya benar, saya tidak ganggu istri orang, tidak apa, semuanya baik-baik saja. No, kalau saudara tidak mengerti, Yesus berbicara 75-80% tentang kepemilikan. Bukan cuma tentang moral, tapi tentang kepemilikan. Ya, jadi dulu keluarga kita pernah miskin, jadi saya punya kebiasaan buruk. Begitu saya jadi pengusaha, baru terima uang muka, saya beli mobil baru. Akhirnya saya terlibat utang. Tapi sejak saya jadi pengikut Kristus, saya ngajarkan sesuatu pada jemaat di sini. Debt free living, hidup bebas utang. Amin. Hidup bebas utang. Gedung ini dibangun di tengah-tengah krisis, krismon yang jadi multiple crisis. Kita membangun gedung ini tanpa hutang 1 rupiah pun. Saya mengambil keputusan daripada sewa-sewa hotel yang mahal-mahal di Kuta. Kita ini waktu itu gereja Betel Indonesia, Betani, Denpasar. Waktu itu saya ngambil keputusan. Kita pindah gedung pemerintah, saya save 1 tahun 400 juta. Dan itu modal untuk bangun ini. Ya toh? Sehingga ketika kita bangun ini, saya bilang saya bayar cash. Diskon habis. Karena mereka pada saat itu betul-betul bank itu nawarin saya 60% bunga 1 tahun. 60%. Saya bilang enggak ada, saya enggak ada akan utang. Dan saya pertahankan sampai sekarang ya. Jadi semuanya bebas utang. Kita beli di tengah krisis. Saya mau beritahu jangan takut dengan krisis. Indonesia gelap, jangan takut. Kita 2008 resesi global, kita beli Kuta. Kita beli Kuta bebas utang, kita bayar cash, ya murah cuma 7M, ya orang kaya bilang 7 juta, enggak bilang M. Kita beli 7 juta harganya sekarang 7 kali lipat, sekarang 50 miliar. Jadi saudara, kehendak Tuhan adalah, saya mulai dengan satu kesaksian yang sungguh-sungguh pernah dengar dari orangnya sendiri. Bapak Mokhtar Yadi tahun 96 bertobat jadi Kristen. Dan dia baca Ulangan 28. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kamu akan meminjamkan kepada banyak bangsa dan tidak akan pernah meminjam. Tapi yang di bawah kutuk itu ayat 44. Kamu akan meminjam dan tidak bisa membayar kembali. Orang benar kalau pinjam mengembalikan. Tapi orang fasik tidak mengembalikan. Apa yang dia lakukan? Semua orang waktu itu pengusaha converse hutang rupiah pada dolar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi Mokhtar Yadi melakukan yang sebaliknya. Jangan lupa, dia itu guru perbankan Indonesia. BCA dia yang bangun juga. Soalnya tahu apa yang terjadi. Bahkan sekarang ini BCA termasuk yang sangat membina hubungan dengan kliennya. Itu Bapak
ini saudara tahu ekonomi, ini sarjana ekonomi ya. Bagaimana mengelola hutang? Dia kembalikan hutang dolar. Saudara tahu apa yang terjadi? Juli 97 krisis ya, krisis moneter di Asia. Itu justru dia mumbul saudaraku. Ya. Dan itu awalnya LIPO jadi naik kan? Itu ceritanya begitu. Oke, kita lihat dulu 2 Raja-Raja 4, 1-7, tapi lihat yang satu ini, silakan. Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang! Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan. 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua 3 hari. Kau harus bayar semuanya, atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Elisa. Hai, apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan, dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya, mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya?
kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu, minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa, dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo, Ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Cepat, Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Elisa! Elisa! Ini. Elisa! Elisa, aku melakukan perkataanmu dan... Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ada kabar baik buat setiap kita. Ada seorang pendeta muda kita berkhotbah berapi-api. Hutang dosa dibereskan oleh Yesus. Hutang uang bisa dibayar anak cucu kita.
Kok diam? Benar nggak? Saya panggil dia, lu jangan khotbah dulu. Dan saya koreksi. Yesus berkata bahwa kita jadi kepala bukan ekor. Ketika baru tahu, oh jadi karena bagi Pak Mokhtar Riyadi itu dosa itu enggak bayar utang. Ketika itu pendeta Stephen Tong tanya para pengusaha Jakarta, siapa di sini tidak pernah berdosa? Dia berdiri. Sebab bagi orang Tionghoa, makan uangnya orang itu dosa besar. Tidak pernah tipu istrinya. Oh ya sering. Terus dia duduk saudara. Terus bertobat. Kita belajar dari hikmatnya orang-orang tua kita. Kalau mau sukses itu 3C. Catat ini. Pertama itu cengli. Bisnis mesti cengli. Ya. Mesti cengli saudaraku. Jangan buatan India kayaknya bilang Itali. Jangan. Kedua, cincai. Membina hubungan. Ketiga baru cuan. Tapi banyak orang dunia itu cuan. Jadi pertama apa? Cengli. Ya, ini ada orang Hokkien, jadi saya mesti tanya itu. Kedua, cincai. Ketiga cuan. Yang tidak boleh 3C. Yang negatif. Pertama, cio itu pinjam. Bisnis dengan saudaraku, kalau kita jasa ya pakai tenaga. Pakai uang dingin ya. Yang kedua saudaraku, cak. Tidak dibayar. Ketiga cao. Tadi saya cerita banyak ini pinjol benjol ini lari ke Thailand, lari ke Myanmar, ganti kewarganegaraan. Bosnya di Indonesia. Saudara ngekasih, kita melihat bagaimana banyak orang berpikir berhutang itu sesuatu cara satu-satunya untuk bisnis. Bagaimana? Saya perhatikan dalam cerita tadi. Hambamu itu orang benar. Bahkan dari kelompok para nabi. Bukan jemaat loh, nabi loh. Kok bisa ninggalin utang sampai anaknya mau diambil? Efeknya pada generasi kita loh. Saudara pasti dia itu hidupnya sederhana. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin kasih contoh. Hari ini saya mau bicara praktis contentment. Contentment, kita baca dulu ya ayatnya. 1 Timotius pasal 6 mulai ayat 5. Percekcokan. Saudara, pernikahan yang mulai cocok-cocok jadi cekcok. Gara-gara apa? Terbeban utang. Ya kan? Nah, kartu yang ada di tempat Anda itu sebetulnya bukan kredit card, itu bank card. Yang dikeluarkan bank, itu cek elektronik. Ketika saudara pakai, yaitu berupa pinjaman dengan bunga tinggi itu baru kredit card. Orang Jepang itu pakainya cuma debit card. Orang Jepang. Dia beli dengan uang yang dia punya. Karena itu ada satu pepatah gini, banyak orang itu membeli barang untuk impress atau flexing kepada orang yang dia tidak suka dengan uang yang dia tidak punya. Dan dia beli barang yang dia tidak perlu. Tetapi hamba Tuhan benar. Dari mana mulainya itu? Ayo kita sekarang adakan spiritual check up. Tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, mengira ibadah adalah satu sumber keuntungan. Di Surabaya ada 2 istilah. Orang Kristen itu, Cu Yesu, Yesus adalah Tuhannya, Cu itu Lord, Rab bahasa Arab. Saudaraku, atau Cu Yesu, dagang Yesus. Banyak yang dagang Yesus. Jadi kalau ada orang ketemu saya, pertama itu muji-muji saya, lalu sedikit haleluya, puji Tuhan, saya tahu ini mau pinjam uang nih. Dan tidak akan hilang, tidak akan. Saudaraku, ketika saya ngajar di sini, mari kita hidup bebas hutang. Dan jangan nanggung hutang orang lain. Di dalam Amsal pasal 6 dijelaskan,
malanglah orang yang nanggung utangnya orang lain. Saya dapat pil pahit. Pil pahit itu obat, saudara. Papa saya itu karena dia murah hati dipergunakan temannya. Saya masih ingat tuh. Datang tuh nangis-nangis di luar. Nama papa saya Oscar. Oscar, kalau satu-satunya yang bisa tolong saya cuma engkau. Saya ditunggu mau dibunuh. Dan saya masih ingat di luar itu dia diikuti apa? Ada seorang bapak ya, bajunya garis-garis merah putih, itu dari Meksiko ya. Meksiko itu seberangnya Surabaya, saudara. Sambil naik Harley Davidson muter-muter sana. Itu ikuti saya. Bapak saya masuk ke dalam kamar. Dia minta sertifikat rumah. Dipinjamkan orang itu. Hilang rumah saya. Saudara mulainya dari sini. Ya, hati-hati. Ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah atau tidak cukup. Dalam 2 Raja-Raja 4 itu ada 2 orang wanita. Yang pertama disebut Gadal Isya, a great woman. Sayang diterjemahkan wanita kaya. Shunem itu artinya quietly. Istri saya ini loh, very quiet. Tidak pernah dengar ibu teriak-teriak kan? Ya kan, tidak pernah saudara ya. Dan apa kelebihannya dia? Rasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup. Mau kaya gampang saudara. Itu merasa cukup. Coba pegang. Jadi masalahnya di sini dan di sini. Sini dulu. Baru sini. Kenapa terlibat utang? Saya diberi siki tadi. Survei ya. Number 1 itu guru. Guru itu orang yang pahlawan tanpa tanda jasa. Dan tanpa keuangan saudaraku. Ya, kebetulan saya juga guru saudara ya. Tercatat di paspor saya dosen. Ya, saya mau beritahu saudara. Kedua, itu orang yang baru di PHK. Itu bukan pinjol loh, judol. Akibatnya berodol saudaraku. Kalau pinjol cuma benjol, kalau judol berodol saudaraku. Ya. Dan yang ketiga, ibu rumah tangga. Percekcokan. Kamu sih boros. Kamu sih kurang bisa cari uang. Toh gitu gua kawin sama si Anu. Terjadi percekcokan. Tapi mau hidup bahagia, rasa cukup. Saya tadi cerita. Bagaimana waktu saya jadi gembala itu. Saya itu nutup perusahaan saya pindah ke Bali. Gaji dari gereja 2 juta rupiah. Nanggung 3 keluarga. But I believe in my Lord. Saya percaya Tuhan. Soal lihat sekarang. Pada waktu saya ngajari debt free living. Datanglah Ibu Kristi. Tunjukkan dulu ayatnya. Malanglah orang yang nanggung hutang orang lain. Ibu Kristi maju. Waduh Arifin. Ya itu telat. Sebab ada temannya berkata, Indra ada namanya. Tolong dong. Itu BCA minta. Yaitu cosign. Ya, ikut nanggung. Kalau disuruh ikut nanggung berarti bank sudah tahu orang tidak bakal bayar lagi. Kalau tidak dikasih langsung saudara. Ibu Kristi punya nama baik. Dan terkenal ya punya. Dia tanda tangan. Temannya utang 500 juta. Ini tahun 90 loh, gede 500 juta. Temannya tidak bayar, yang bayar dia. Dan dari 500 juta berakhir 1 miliar. Saudara, peringatan buat kita. Di firman Tuhan berkata jangan berutang apapun pada siapapun. Setiap bulan saya bayar pajak. Saya pendeta bayar pajak saudara. Sebab terima gaji dari gereja. Meskipun saya pekerja sosial bukan pengusaha. Ya ada diskonnya lah. Tapi saya bayar betul saudara. Setiap apa yang saya laporkan kepada pajak. Jadi pada waktu yaitu saudaraku koreksi dikit-dikit lah. Saya ngajar pada saudara hidup benar. Ibu Kristi cerita bagaimana dia terbeban utang yang dia tidak pakai uangnya. Demikian juga dengan hamba Tuhan ini yang tadi.
hambamu itu telah meninggal. Meninggalnya apa? Stres. Loh, anaknya masih kecil. Berarti meninggalnya usia berapa? Saya taksir ya usia 35 meninggal. Karena anaknya umur 13. Orang Israel kan menikah usia 20. Saudara bayangkan itu. Tetapi sebaliknya dalam 2 Raja-Raja 4. Ada seorang wanita. Suaminya tidak terlalu rohani. Jadi pada waktu dia mencari Nabi Elisa. Buat apa toh? Ini bukan bulan baru. Bukan hari raya. Jadi dia ini kalau Kristen itu Kristen kristal. Krispas kristal. Jadi Kristen Natal dan Kristen Paskah. Ya toh? Selainnya kapal selam dia. Dengar baik-baik. Kenapa yang satunya makmur, satunya gadal, satunya kadal? Why? Karena tidak ngerti soal keuangan. Para pemimpin di sini banyak bicara soal keuangan. Oke? Apalagi nih dikasih contoh ngadepi jemaat yang ada yang prasejahtera. Bagaimana kamu bisa mengangkat mereka? Pertama-tama, cukupkan dengan apa yang ada. Amen? Saya tidak pernah utang apapun. Ketika pada waktu kita akan ke sini saya beresin semua. Saya keluarkan sertifikat rumah dari bank yang saya gadekan. Dan saya janji pada istri saya, kamu tidak akan pernah saya ajak ke notaris untuk utang. Yang ada beli. Atau menerima. Tidak akan pernah utang lagi. I keep my promise. 35 tahun sayang. Karena itu pada waktu pandemi kita tidur enak, makan enak. Why? Tidak punya utang saudaraku. Kalau punya utang, daging wagyu rasa sandal Jepang. Tidak percaya? Yang ketawa itu punya cerita pahit saudara. Saudara perhatikan, yaitu bagaimana caranya, siapa mau tahu satu rahasia, bisa minjemi konglomerat di atas konglomerat. Mau tahu rahasianya? Amsal 20 ayat 17. Itu yang dilakukan wanita itu. Siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah, memiutangi siapa? Memiutangi Tuhan yang membalas perbuatannya itu. He that had pity, pity itu belas kasihan. Saudara, zaman dulu pengemis itu tahu aturan. Tahu aturannya apa? Kalau ngulurkan tangan. Yo sakwalase yo itu bos. Minta belas kasihan, sakwalase. Kalau zaman sekarang lain. Dekati mobil cek. Lu enggak kasih duit tak baret mobilmu. Ya tahu itu bukti manusia makin buruk sekarang ya. Coba perhatikan ini. Every time you give to the poor, you make a loan to the Lord. Kamu memberikan, Tuhan itu utang sama kamu. Perhatikan, don't worry. You'll be repaid in full for all the good you have done. Satu hari, kita menginjili orang-orang di bantaran sungai. Bahasa Surabaya itu strand. Di tepi sungai Kali Surabaya. Lalu ada seorang bapak datang pada saya. Loh Pak, saya lupa dengan dia. Bapak lupa saya. Anak-anak saya disekolahkan Bapak. Sudah jadi sarjana. Dan mereka minta, Pak kok masih tinggal di gubuk ini? Dia jawab, loh saya pasti nginjili wong-wong iki katanya. Nginjili teman-teman saya yang lagi susah ini. Saudara, pada waktu itu ketika saya lupa, Roh Kudus bilang gini, tentu aja kamu lupa. Yang memberi bukan kamu, yang memberi aku melalui kamu. Memiutangi Tuhan saudaraku. Itu firman Tuhan berkata akan membalas bukan full. Tetapi luar biasa. Satu kali ada seorang ibu tua datang saudaraku bahasa kuyup. Dan diterima di sebuah rumah. Ini kejadiannya di London saudara ya. Saya pancim tua ini. Besoknya saudaraku, ternyata itu Ratu Victoria. Ratu Victoria itu suka saudaraku, yaitu blusuan. Dan orang itu menerima, yaitu
reward yang luar biasa. Ini kejadian tercatat dalam sejarah. Dan yang kalau kita memberi pada orang lemah, orang miskin, kalau kamu pesta, jangan ngundang teman-temanmu yang kaya. Ya. Jadi kita mau belajar dari cerita ini. Yang wanita satunya yang ayat 8 dan selanjutnya itu puas dari mana? Dia itu suaminya udah tua. Dan dia invest dalam pekerjaan Tuhan. Dia bilang sama suami, dia minta permisi. Yang sering datang kemari itu orang benar. Perhatikan ini. Ya, itu orang benar. Dia itu orang hamba Tuhan yang kudus. Hamba Tuhan bukan dari kota kudus, hamba Tuhan yang kudus. Marilah kita membangun sebuah kamar di atas rumah kita ini. Ya, saudaraku, kamar kalau dia datang, dia berlibur, yaitu ada pelayanan di daerah kita. Dan dibangunlah sebuah kamar di atas, dan di situ ada sebuah meja, sebuah tempat tidur, tentu saja kursi dan pelita. Saudaraku, hidup cukup itu sebetulnya cuma itu. Tempat tidur untuk istirahat. Ya, kursi untuk apa? Untuk mikir. Tidak percaya? Tadi pagi saudara duduk di Vespa putih kan? Terus mikir toh? Ya toh. Lalu kemudian meja untuk kerja, pelita untuk belajar. Kemarin lampunya kurang terang, saya ganti lampu yang terang supaya ini kan sudah matanya kalah nih. Untuk saya belajar. Hidup cukup itu paling enak, saudara. Paling cukup, paling enak. Saya waktu datang ke sini cuma tinggal di sebuah rumah dari seorang bapak, ibu yang baik pada kita, keluarga Pak Wirya itu. Di sebuah kamar, itu aja. Tapi sekarang saudaraku, ya, saya tinggal di 4 kota, saudara. 4 kota ya berarti 4 pasang sepatu, 4 pasang jas ditambah yang lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari katakan ibadah disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Kalau bahasanya Pak Adi, toacuan. Bukan cuan, toacuan. Ingat ya, jangan pernah pinjam. Apalagi cao. Saudaraku melarikan diri. Nah, mari kita lihat lagi sedikit. Karena saya ngajar terutama tentang contentment. Sebab ku tak membawa. Kok fals ya terus. Datang ke dunia. Ya toh. Ada yang lahir pakai anting-anting? Pakai kalung? Paling kalungan usus, saudara. Kita tidak bawa apapun. Asal ada makanan dan pakaian, apa? Cukuplah. Tidak cukup Pak Arifin, harus yang branded. Tercatat dalam semua yang beli barang-barang branded itu orang kelas menengah. Kelas menengah itu berapa? Gaji 10 juta lah ya, kelas menengah ya. Itu yang beli barang-barang yang mahal-mahal. Orang yang kaya bener, orang kaya asli, orang kaya lama, enggak pernah beli barang-barang gitu. Beli mobil paling baru. Paling bodoh itu beli mobil baru, khususnya mobil listrik ya. Coba jual lagi, tinggal 30%, bukan 40% loh. Amblas. Saya mau beritahu Anda, saya belajar sesuatu lewat pil pahit itu. Saya tidak pernah beli sesuatu yang harganya akan jatuh. Ya dah, rugi saudara. Karena itu saya tidak perlu beli mobil baru kecuali dikasih ya. Mobil yang saya pakai itu Casio saudara, dikasih orang. Kalau beli sendiri mau. Ya, saya beli untuk orang tua saya di Surabaya. Mobil second tapi yang masih bagus. Ketika Verdi Sambo ditangkap, ada Kapolda Sumatera Barat, mobil bagus dijual harga murah. Saya beli. Nah itu tidak rugi saya. Iya kan? Karena aku tidak akan pernah berhutang. Lanjut. 9, siapa menaruh belas kasihan pada, ya. Siapa menaruh belas, loh. Mereka ingin kaya. Saya katakan ingin cepat kaya. Tinggalkan itu kata Tuhan.
itu seperti burung Raja Wali. Hilang. Masalahnya ingin kaya. Jatuh dalam temptation. Bukan ujian nih, pencobaan. Ke dalam jerat dan berbagai hal nafsu yang hampa. Yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Masih ada ayat terakhir? Nah ini, baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Perhatikan di sini. For the love of money is not tapi a root of all evil. Ya, jadi salah satu sumber kejahatan, bukan satu-satunya. Karena ada yang lebih penting daripada kekayaan tuh kuasa. Kenapa orang sampai jual rumah, sewa untuk jadi pejabat? Why? Ya, kecuali Jonathan Baskoro enggak ya. Enggak pakai, malah dia memberi. Kenapa dipilih? Karena memberi. Masih lakukan sampai sekarang toh? Iya toh? Les Inggris, les Jepang, Mandarin ya. Masih toh? Nah, yang begini dipilih orang. Kenapa? Investasi. What is the best investment? Invest in people. Saya ditanya orang, Bapak pendeta investasi apa? Saya pernah ditelepon saudara. Pak, ini ada investasi bagus. Apa? E-gold, electronic gold. Ya, saham emas tapi barangnya gak ono, ya toh? Maaf ya, saya bilang rumah saya yang satu lantainya emas, saya bilang gitu. Iya kan? Langsung ditutup, mungkin dia teriak, wong gendeng. Enggak, wong sehat saudaraku. Karena akal saya akal yang sehat. Hari ini Tuhan mau menyembuhkan pikiran kita daripada pikiran yang salah. Ya toh? Loh, ada yang nyengir-nyengir nih saudaraku. Yang kedua masalah hati. Cinta itu kan di hati toh. Di dalam 1 Timotius pasal 3, 2 Timotius 3, itu ada 4 cinta. Pertama cintami, cinta diri. Nah ini akarnya segala kejahatan. Ya toh? Sebab itu cuma mengumpulkan. Percaya bahwa hemat pangkal kaya, siapa percaya itu? Salah. Hemat pangkal pas-pasan. Mau kaya memberi, ngutangi siapa? Ngutangi Tuhan. Wow. Ngutangi Tuhan, dia akan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Kepada orang lemah yang tidak bisa balas kita. Kalau kamu adakan pesta, jangan undang temanmu yang bisa undang kembali. Cari MCLB, saya tunjukkan investasi yang bagus. Saya katakan MCLB, apa itu? Miskin, cacat, lumpuh, buta. Saya tidak mau cerita tentang diri sendiri, tapi saya lakukan itu, yang MCLB itu. Hari ini saya berikan kabar baik buat Anda. Yaitu kita tunjukkan sekarang, pertama, cara keluarnya, carilah hamba Tuhan yang punya urapan. Seek for the anointed servant of the Lord. Elisha! Coba tunjukkan. Yang kedua, home power. Home power itu saudaraku, ya. Terus, ya jadi pertama berhenti, ya toh. Ya, cari yang nomor 3 itu man of wisdom. Berhenti berhutang. Sekarang ini orang hutang makin lama makin dalam, ya. Dan bunganya makin tinggi, saudaraku. Jadi kalau mau menyelesaikan nanti itu bagiannya Pak Johan ya, Pak Yohanes yang ngajarkan. Ya kembalikan yang bunganya paling tinggi dulu. Ya toh. Saya mau ceritakan tentang hikmat keledai. Ada keledai tua. Keledai ini sudah tidak kuat, sudah rematik semua. Ngangkat beban tidak kuat. Bahkan ngangkat tuannya pun tidak kuat sudah. Kan zaman dulu keledai itu tunggangan ya. Untuk kemana-mana. Waduh, jadi pada waktu itu gimana ya. Dan ternyata situ ada sebuah bekas sumur yang kosong. Oleh tuannya didorong saudaraku. Tiang! Keledai tua itu masuk sana, jeblung. Lalu dia panggil, hei teman-teman semua. Mereka mulai nguruk saudaraku. Yaitu untuk ngubur hidup-hidup keledai ini. Sebab mau
sembelih, kasihan, cukup berjasa ini. Saudara, yang dilakukan oleh keledai itu dia tidak berdoa. Ya wis, aku tak menyerah, memang nasibku seperti ini. Enggak, saudara. Ketika tanah itu datang dari 4 penjuru, yang dilakukan keledai itu atau gini. Jangan bilang saya mirip keledai. Lalu itu tanah masuk dan dia mulai naik dan setelah itu makin banyak tanah, akhirnya dia keluar. Dia tidak gali lubang lebih dalam. Yang saudara lakukan adalah mengubur dirimu sendiri. Stop borrowing money. Saudara, bunga atau charge itu dari kata karus. Karus itu apa? Saudara? Kereta yang ngangkat beban. Dump truck begitu ya. Jadi saudaraku, itu menambah beban dalam hidup kita. Apa itu mortgage bahasa Inggris? Itu dari bahasa Latin atau Perancis. Mort itu mati. Mortgage gantung diri. Mortgage itu mortgage, gantung diri. Ada yang digadaikan? What do you have in the house? Tidak ada apa-apa Tuhan. Masa nggak ada? Mesti ada. Cuma minyak sedikit. Kita tahu minyak itu gambaran uang. Sebab zaman dulu tidak selalu pakai koin ya. Tapi barter. Minyak gambarkan uang. Bagaimana saya hari ini dari minus jadi surplus plus. Dari gatot jadi metal. Gagal total, menang total. Tuhan kasih minyak mana di sini? Coba semua pegang sini. Saya dibaptis Roh Kudus, dikasih hikmat. Amin. Jadi bilang tidak ada apa-apa, minyak. Lalu dikatakan pinjam, bukan duit. Pinjam bencana. Artinya dia punya teman-teman. Dia tidak minta uang. Ketika kau minta tolong kepada temanmu, kamu akan kecewa. Tetapi berharap pada Tuhan. Dan yang aneh, tutuplah pintu. Apa tutup pintu itu? Nanti lu dikira gila. Dan ketika dia menuangkan minyak itu, semua bejana itu penuh. Bayar hutangmu, jual minyak, bayar hutangmu dan hiduplah bukan dari sisanya. Salah terjemahan. Dari lebihnya. Tuhan mau kamu hidup dari lebihnya. Tuhan kita itu Allah yang lebih dari cukup. Dia adalah El Shaddai. Jadi pertama stop borrowing money. Dia tidak cari utangan lagi. Stop. Tetapi dengan apa yang ada. Lalu kemudian saudaraku, itulah home power. Apa yang ada? Ketiga, carilah man of wisdom. Jangan cerita sama semua orang. Malah ditertawakan kamu. Oh, iparku tuh tidak peduli padahal dia kaya. Percuma. Nah, kamu tambah ditertawakan. Carilah Elisha. Hamba Tuhan yang punya hikmat. Nanti 3 ini hamba Tuhan yang punya hikmat ini. Yang bicara ya. Yang keempat, act on God's word. Act on faith. Iman itu perlu tindakan. Amin. Haleluya. Saya berikan satu kesaksian yang sungguh terjadi. Satu kali di jemaat yang sederhana di Betani Surabaya itu ada orang yang sangat flexing. Mobilnya Mercedes-Benz warna orange. Warna orange, man. Kayak Sunkist gitu. Jadi itu special design. Ya ampun, sepatunya. Zaman dulu sepatu paling mahal, sekarang enggak terlalu. Namanya Testoni. Dari kulit buaya. And guess, warnanya juga orange. Tapi istrinya udah masuk rumah sakit bunuh diri 3 kali. Bapak ini ya biasa. Pernah ditanya, orang jelek, orang tua, kok dapat cewek cakep masih muda? Ini. Jadi bukan ini saudaraku, tapi ini. Singkat cerita,
Bapak ini kenapa kok flexing itu saya layani, akhirnya dia bertobat. Dia bertobat tapi sudah kadung gaya hidupnya itu dia punya utang. Ketika dia meninggal, dia ninggali utang. Saya masih ingat angkanya. Ini tahun 87 gitu ya. 350 juta. Rumahnya dijual, kantornya dijual, enggak cukup bayar utang. Dan saya masih ingat itu, isinya nangis. Tapi sudah bertobat. Anaknya 4, 3 laki, yang 2 di luar negeri, 1 perempuan. Dan anaknya harus kembali dari Amerika, tidak bisa dilanjutkan. Dan saya datang ke sana, saya bawakan firman Tuhan ini. Saya tanya pada dia, Bu, what do you have in the house? Home power. Kita tidak akan utang. Sebab pada waktu itu dia dikasih deadline. Saya masih ingat deadline-nya. 23 Desember tahun itu. Pada waktu itu ibu ini kan saya bertobat duluan. Tuhan Yesus tolong saya. Ya lu teriak-teriak Yesus, Yesus. Pokoknya kalau 23 Desember tidak bayar, gua sita semua. Direktur banknya kok ya mokong begitu saudara. Dan saya masih tanya, what you have in the house? Dia ada usaha kecil. Yaitu saudaraku, trafonya TL. Zaman dulu itu digulung gitu. That's it. Gimana ngadepi 350 juta? Dan saya masih ingat. Ayo, ini bejana kosong. Mulai ibu sampai anak-anak. Yang paling kecil dipanggil Sinyo. Ya. Namanya dipanggil Sinyo. Paling kecil soalnya masih SMA kelas 2. Jadi belum ke luar negeri. Dan saya tumpangi tangan mereka. Lalu saya katakan, Tuhan, firman-Mu itu kekal. Firman-Mu sudah teruji. Engkaulah El Shaddai, the God who is more than enough. Lalu saudaraku, saya bilang, ayo kerjasama semua. Yang aneh saudara, Tuhan berikan urapan buat yang paling kecil. Ya. Saudara namanya Sampurno, dipanggil Sinyo, saudara. Si Sampurno ini kebetulan badannya agak besar. Dia pinjam, dia pakai baju batik papanya. Dia pergi kepada PJKA. Dulu papanya pemborongnya sana. Dia minta kerjaan. Kok ya aneh. Dia dipercaya mulainya ya memang proyek kecil. Makin lama makin lumayan. Singkat cerita saudaraku. Lewat apa yang ada di rumah itu, termasuk apa? Ya dia masih punya anak kan. Tuhan pakai yang paling kecil, supaya apa? Tahu ini Tuhan. Sebelum deadline, dia datang, dia bayar hutangnya. Bebas. Dan saya bersaksi pada saudara. Saudara, direktur bank yang mokong ini saya ketemu di Amerika, bertobat saudaraku. Tepuk tangan buat Allah kita. Kalau Sampurno datang ke sini, saya diajak makan di Kempinski. Ini kakaknya akan menikahkan anaknya di Bali. Dari keluarga yang tidak bisa bayar utang. Saya mau beritahu saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan mau menolong saudara. Ikuti itu. Stop borrowing money. Jangan kalah dengan keledai. Coba sebentar kita berdiri sebentar. Kita senam gaya keledai. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Jangan ke kiri, bukan kiri loh. Terima kasih Tuhan. Beritahu kiri kanan. Tuhan pasti tolong kita. Ya. Allah mengerti. Ini song leader. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya tuh bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oke, kalau ada pertanyaan nanti terakhir ya. Bukan sekarang kan? Mana Pak Kris? Enggak sekarang. Ya nanti terakhir atau sekarang? Berapa menit gitu? Terakhir ya. Oke.
Segala puji buat Tuhan. Amin.